Kalau saya lebih cenderung jalan tol yang lubang-lubang gede-gede gitu ya. Setelah pas Cikampek itu kan Subang segala macam sampai Cirebon itu menurut saya membahayakan ya karena lubangnya besar-besar dan itu kalau kita kecepatan tinggi nggak terlalu terlihat gitu ya. Di jalur lintas Jambi menuju Palembang yang biasanya ditempuh 3 jam itu katanya menurut pemudik 14 jam. Kita harus apresiasi juga kebijakan dari Korlantas untuk one way-nya kayaknya menurut para pemudik kebanyakan sukses ya. Iya. One way nasionalnya. Halo Sobat Sindo, arus balik Lebaran mencatat sejarah baru. Pada puncak arus balik Selasa kemarin, Kakor Lantas Irjen Agus Suryonugroho mengatakan 250.000 kendaraan melintas. Sehingga kebijakan one way nasional itu diberlakukan itu sangat berhasil menurut mereka, menurut dari Kakor Lantas. Bahkan Kapolri pada peninjauan di Rabu kemarin itu menyebutkan 2 juta kendaraan telah masuk ke Jakarta. Benarkah arus mudik dan arus balik Lebaran ini sukses? Itu yang akan kita ulas. Nah, bersama saya Ika Kesuma. Saya Teguh dia. Saya Riko. Saya Sunastoro. Ya. Oke. Kalau Mas Sunu balik nggak? Mudik nggak Lebaran kemarin? Mudik sebelum saya ke Solo terus ke Jogja. Berangkat kapan Mas Sunu? Saya tanggal 16. 16. Nampaknya masih belum puncak ya? 16 belum. Ya, masih belum. Emang sengaja. Artinya masih sengaja cari jalan lancar. Nah, ini kalau cerita pengalaman mudik kemarin seperti apa nih Mas Sunu? Kalau saya lebih cenderung jalan tol yang lubang-lubang gede-gede gitu ya. Masih banyak setelah pas Cikampek itu kan Subang segala macam sampai Cirebon itu menurut saya membahayakan ya karena lubangnya besar-besar dan itu kalau kita kecepatan tinggi nggak terlalu terlihat gitu ya. Terus juga penerangan yang di beberapa titik minim kalau malam. Jadi dan pas saya balik ke sini kan malam jadi itu sangat rawan menurut saya kecelakaan. Itu sih terus juga rest area yang terlalu jauh di daerah sekitar kilometer 150 ke atas itu kan jauh ya, jadi memaksa pengemudi untuk lama berkendara, padahal dia udah capek gitu. Jadi itu mungkin masukan buat pengelola. Kalau mudik ini kan memang saya sengaja karena saya udah baca berita prediksinya sekitar tanggal 18-19 puncaknya, saya menghindari itu gitu loh. Nggak apa-apa lah saya duluan ya karena saya ambil cuti ya. Langsung ambil cuti ya untuk mempersiapkan itu. Iya, itu Mas. Nah, kalau Mas Teguh kan biasanya mudik nih. Tahun Ini ini kalau ke lagi- Bang Riko saya tanyanya terakhir. Biasanya Bang Riko kalau jalan darat agak melelahkan, nah, karena ke wilayah Sumatera Utara. Kalau enggak ya mau singkat ya lewat atas ya, lewat udara. Tahun ini lagi nggak mudik nih Bang. Tahun ini Lagi nggak mudik, ya memang memang bukannya kenapa-napa, memang lagi tidak ada rencana untuk mudik dan kita nikmati Lebaran di Jabodetabek saja kemarin. Kalau nikmati liburan Jabodetabek kayaknya Ya. enjoy banget nih, jalanan lancar, sepi gitu. Untuk kota Jakarta ya, untuk kota Jakarta memang posisinya lalu lintas sangat enak sekali ya, lengang gitu kan. Tapi kalau pinggiran enggak juga. Kalau pinggiran itu ngos-ngosan kita dibuatnya. maksudnya Depok, Bogor, Bekasi ya. Ya. Apalagi yang posisinya titik-titik kalau yang Bogor tuh yang arah puncak, arah Sukabumi itu udah kemarin kan sempat ada beritanya ya. Macetnya bahkan yang ke Parung Kuda, Sukabumi menuju ke Pelabuhan Ratu itu macetnya sampai mereka bermalam di sana ya katanya. Ya. Beberapa wisatawan itu ya. Terus yang puncak juga begitu masih macet. Kalau Depok biasa kemacetan lokal warga yang para ujung Mau mau bersilaturahmi, atau Bekasi juga jalan-jalan begitu. mau Iya. kemana gitu ya. Iya, jadi posisinya ya kemacetan lokal. Tapi memang kayaknya ya kalau di kawasan Depok kayaknya kok banyak yang nggak mudik juga ya, karena posisinya Depok masih macet aja. Iya.
Depok tuh macetnya nggak hilang-hilang kayaknya. Gitu. Nah kalau Itu kalau mudik Lebaran. Bang Riko sendiri kalau mudik pernah nyoba jalan darat nggak sih Bang? Jalan darat udah lama banget ya, masih kecil. Oh, duh. Kalau pulang kampung biasanya lewat udara gitu. Soalnya kan kampungnya kan di Pematang Siantar kan. Nah untuk kali ini kan kita nggak mudik, kita jaga kantor nih, jaga gawang. Nggak jaga gawang. Iya, jadi ngedit berita mantau situasi di lapangan aja, tim mudik yang di lapangan. Nah menurut catatan kemacetan masih terjadi di beberapa titik ya kalau untuk musim Lebaran dan arus balik. Pertama itu di jalur lintas Jambi menuju Palembang yang biasanya ditempuh 3 jam itu katanya menurut pemudik 14 jam. Lintas Jambi Palembang. Setelah Tapi dari itu bukan tol ya? Enggak. Bukan Bang. tol. Oh. Dari situ ke Lampungnya baru lancar karena lewat tol Trans Sumatera itu kan. Nah itu. Karena mudik ini kan nggak cuma dari Jabodetabek ke daerah lain. Banyak juga pemudik yang dari daerah lain ke Jabodetabek Ya, kan. dari kota satu ke kota lain ya. Kemudian macet juga tuh tadi bilang Bang Teguh di Cikidang Sukabumi itu. Cikidang, Sukabumi. Iya 12 jam. Kalau menurut Kasat Lantas Polres Sukabumi itu karena ini Karena padatnya memang padatnya pengunjung ya kan. Mm-mm. Pengunjung ke Pelabuhan Ratu sama posisinya memang jalan itu menyempit, bottleneck dia di sana. Kemudian di MBZ juga nih parah juga nih Bang. MBS juga. MBZ, kemarin ya. iya MBZ. MBZ itu posisinya yang parahnya pas arus mudiknya. Ya, Pas arus baliknya agak kesebar sih memang. sebar ya. Ya. Jadi posisinya pas arus baliknya mungkin kayaknya nggak mungkin trauma pada saat mudik di atas gitu ya dengan macet yang panjang. Nah pada saat baliknya mereka pada milih mungkin lewat bawah atau mungkin ada yang mampir ke Cikarang, Bekasi kan nggak bisa lewat atas tuh. Jadi posisinya lewat bawah. Tapi ada yang menarik sebenarnya mungkin dari Mas Riko hasil pemantauannya juga sama atau mungkin pada saat Mas Sunu kayak sepertinya belum terlihat ini ya. Ada kebijakan dari polisi pada saat mengatur mudik itu, malah MBZ ditutup. Malah MBZ-nya ditutup. Itu yang menjadi tanda tanya kita sebenarnya kan. Kenapa harus ditutup sementara masyarakat butuh untuk mudik. Sehingga kan kalau seandainya MBZ ya jalur atasnya, jalan tol yang layang itu nggak ditutup, berarti kan mobilisasi kendaraan terbagi dua. Ada yang atas mau bawah, bawah, ya. kalau yang mau di bawah yang mau mampir rest area atau keluar sebelum Cikarang gitu ya. Keluar Cikarang atau sebelum Karawang kan masih bisa gitu. Ya. Tapi kalau atas tutup semua kan akhirnya jadi numpuk di bawah. Iya. Nah, kalau itu gimana ya? Kalau Mas Tunu Pas melihatnya kemarin seperti apa ya? ketemu itu ya. Kalau nggak salah di Hamin 1 ya. Hamin 1 Lebaran ya itu diberlakukan. Kalau kemarin karena saya udah pernah mengalami macet juga di MBZ itu, jadi saya mikir wah ini gawat tinggal lewat sini kan gitu. Terus saya memutuskan lewat masuk tol Cisalak itu, terus Cibitung langsung Cibitung keluar di Karawang itu. Jadi memang padat cuma tapi masih belum macet waktu itu. Kalau Cibitung mau nggak mau lewat bawah ya? Ya bawah. Di Cikampek, Iya, Jakarta Cikampek. Iya, bergabung sama Iya. dan bawah. Tapi so far dari mulai Depok sampai Cibitung tuh lancar Lancar, nggak ya. ada masalah gitu. Mungkin ada beberapa teman dari itu juga memilih lewat situ, dari teman yang dari Serpong itu lewat situ juga lewat. Iya, iya. Itu karena Lebih meskipun lagi mahal dikit, Mahal. tapi lebih Mahal banyak itu bukan mahal dikit itu. Mahalnya lumayan. Harga menentukan waktu. Iya. Harga menentukan waktu. Tapi katanya kalau menurut dari Dirut Jasa Marga Ya. masih ditemukan ini kendaraan-kendaraan gelombang 2. Harus balik gelombang kedua. Bukan golongan 2 seperti truk di Oh iya, MBZ itu. ada beritanya kemarin kita kemarin juga sempat memberitakan juga bahkan katanya kan ada yang sempat dikawal truk-truk itu dikawal TNI ya. TNI ya. Dikawal TNI untuk bisa masuk ke ke jalan tol. Tapi akhirnya polisi Polantas. juga ya Polantasnya lebih tegas lagi untuk disuruh keluar. Emang ada sempat ada beritanya juga soal itu.
Tapi kalau kita bicara mudik itu kan tantangan kita selalu ada di infrastruktur kan ya. Kalau tadi Mas Hunu bilang tanggal 16 berangkat mudik, infrastruktur sepanjang jalan tol lintas Jawa itu masih ada banyak lubang-lubang besar dan itu sangat berbahaya. Artinya perbaikan jalan yang ada selama ini kayaknya nggak tuntas gitu loh. Ya, Karena kalau pengalamanku sendiri sebelum Lebaran Lebaran sekitar di Januari itu sempat ngambil cuti roadshow Joglo Semar, Jogja Solo Semarang gitu ya. Itu lagi perbaikan. Itu kan lagi perbaikan. Memang sempat tersendat akhirnya jadi tersendat karena perbaikannya memang seperti yang Mas Hunu bilang Mas Teguh. Itu lubangnya dan sangat besar dan itu mau tidak mau mereka kan untuk nambal kan mereka harus ratain dulu gitu ya. Dibuat seperti kotak gitu. Nah, kalau seandainya pada saat Mas Hunu berangkat 16 masih banyak ditemukan artinya nggak tuntas. Ini PR yang sangat besar sekali ya. Iya. Khawatirnya kan ban pecah di situ. Iya, kecelakaan betul. Kan ada kan kecelakaan? Iya, ada. Gara-gara lubang itu kemarin. Saya beberapa kali berusaha untuk udah hati-hati pun masuk juga gitu karena Kena juga. tapi nggak percaya cuma sampai ini kok sampai istri saya bilang kok tolnya kayak gini gitu ya seperti ini nggak nyaman ya gitu. Itu menurut saya nggak cuma tahun ini ya tahun sebelumnya juga seperti itu saya merasa seperti itu terus kemudian tahun sebelumnya saya juga mudik terus beda memang tol-tol yang baru yang barusan diresmikan misalnya kayak yang baru mulai dipakai kayak dari Solo, Kartosuro, Prambanan itu ya masih mulus ya. Masih mulus itu. Masih mulus. Nggak tahu berapa tahun. Penerangannya yang masih kurang kan. Penerangan masih kurang. Terus ya kemarin kalau saya pantau di pas saya mau berangkat balik itu terjadi bottleneck di pas pintu keluar Prambanan ya. Karena warga yang mau masuk Jogja dari tol mau masuk Jogja itu membludak gitu ya di baik kendaraan mereka pilih lewat tol karena perkiraan lebih cepat dibanding lewat Klaten yang jalur biasa itu. Nah, akhirnya numpuk tuh di pas pintu keluar itu sampai jalan Jogja Solo juga macet. Mereka mau keluar gini Jogja Solo juga macet. Itu sebenarnya yang mau masuknya nggak terlalu banyak. Kebetulan saya mau masuk ya. Jadi dan kemudian yang kedua catatan juga kemarin itu banyak yang tersesat di sawah itu yang di gerbang tol Iya. itu sebenarnya saya mau pengen masuk sana cuma saya pikir ini pasti pada mau masuk sana semua saya nggak mau gambling ya saya mending lewat Prambanan agak jauh tapi jauh kenalan Prambanan agak jauh meskipun tapi nggak macet gitu ternyata macet tapi masih bisa kalau nggak kesasar-sasar ceritanya kalau dari soal infrastruktur tadi Bang ya yang kemarin mungkin yang ditemukan sama Pak Sunu itu mungkin yang memang lubang-lubang yang sebenarnya tadinya tuh nggak gede. Ya. Karena kalau perbaikan besar di jalan tol apalagi Trans Jawa ini ya, itu perbaikannya yang serius itu dia bongkar satu lapisan dibongkar dulu dibongkar semua terus jadi cornya tuh dicor ulang gitu posisinya. Itu kalau perbaikan besarnya. Nah, memang di antara itu terus tetap ada retakan-retakan yang itu yang biasanya tambalnya cuma tambal aspal aja. Tambal aspal ini yang justru mungkin ketemu sama Pak Sunu itu tadi yang bikin berkendara kita kurang nyaman ya di situ. Nah, tapi memang kemarin ada juga kecelakaan di jalan tol Trans Jawa itu, saya lupa kilometernya berapa. Gara-gara memang kena lubang itu, jadi kena lubang, bumping, nah jadi posisinya akhirnya nabrak kendaraan yang lain. Bukan nabrak tapi jadi laka tunggal sih. Oh, jadi laka tunggal. Ya.